Baik, kita mulai Lihat. dulu mungkin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, salam sehat buat teman-teman. Ya, kita bertemu lagi walaupun masih secara online. Ya, insya Allah nanti kalau misalnya memang ada kesempatan kita menjadi salah satu kelas yang diuji cobakan untuk tatap muka, nanti bisa kita ketemu ya, karena memang dalam sebulan ke depan ini memang di beberapa prodi termasuk psikologi sedang merencanakan untuk uji coba ya, uji coba tatap muka. Jadi memang ada beberapa evaluasi nantinya, apakah porsinya berapa untuk kelas pagi, berapa untuk kelas karyawan. Jadi tetap nanti kita menyesuaikan ya, teman-teman ya. Mungkin kalau di kelas pagi banyak yang dari luar kota, kalau yang di kelas karyawan mungkin banyak yang di Jogja karena juga banyak yang kerja di Jogja ya. Nanti tetap kita evaluasi. Oke, baik teman-teman. Sebelum mulai dari kelompok 1, saya sedikit mengulang sedikit ya, mereview sedikit mengenai kegiatan teknis kita di praktikum intervensi organisasi. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau di praktikum intervensi organisasi, ini kan nantinya kalau teman-teman benar-benar niat untuk serius, untuk terus belajar, untuk terus mencari tambahan wawasan baru, ini sebenarnya bisa untuk beberapa alternatif pekerjaan ya. Jadi tentu yang pertama di HRD, ini bagi teman-teman yang sekarang memang sudah bekerja, saya kira juga sudah paham ya mengenai teknis ataupun job desk pekerjaan seorang HRD seperti apa. Karena kalau mengacu sama konsepnya intervensi organisasi, HRD juga punya tugas nih. Nah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di organisasi. Tentunya yang berhubungan dengan SDM. Nah, yang kedua, teman-teman bisa kerja di konsultan. Artinya besok kalau misalnya Anda pengen buka lembaga konsultan sendiri, mungkin harus S2 ya. Karena syarat legal untuk bisa membuka konsultasi psikologi, konsultan di bidang SDM, bidang psikologi industri misalnya, itu memang harus S2. Ya, tapi kalaupun misalnya Anda masih mau kerja dulu di lembaga konsultan, itu S1 nggak masalah, teman-teman. Nah, ini kita coba ya di praktikum intervensi organisasi di kelas karyawan, memang coba saya sesuaikan, coba saya modifikasi konsep belajar kita, karena kelas karyawan pagi siang sore kerja, sore malam kuliah, jadi teman-teman tidak ada atau mungkin kurang ada waktu ya untuk bisa berkumpul untuk melakukan praktek ya. Oke, nah ini kita lihat ya untuk di kelompok 1, nanti monggo silakan perwakilannya dulu untuk menyampaikan hasil laporannya. Saya kira cepat aja ya, 5 sampai 8 menit, nanti baru kemudian kita diskusi ya. Begitu, mungkin monggo siapa yang mau memulai terlebih dahulu. Ini waktu dan layar kami persilahkan. Monggo. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wahmi dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Baik Bapak, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan mengenai analisis kami terhadap salah satu PT yang berada di Yogyakarta. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Lia Widiawati. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan yang lain. Silakan yang lain perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Mbak Angel. Saya Angelika Yunita Gemilang. Saya Citra Popi. Saya Della Fitri. Saya Maratu Soleha. Baik, dan yang terakhir yaitu ada Mbak Fatimah.
Baik, langsung saja kita mulai untuk profil perusahaan. Kepada Mbak Popi, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Lia. Jadi saya di sini akan menyampaikan mengenai profil perusahaan yang akan kita analisis. Jadi untuk nama perusahaannya sendiri itu ada PT X Indonesia, cabangnya itu ada di Yogyakarta. Kemudian untuk tahun berdirinya itu di tahun 2019. Untuk pendirinya sendiri itu seorang dokter di salah satu rumah sakit terkenal di Jawa Tengah. Kemudian untuk jenis perusahaannya sendiri itu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil. Untuk hasil produksinya itu perlengkapan baju medis untuk tenaga kesehatan. Kemudian lokasinya itu ada di kantor pusat dan pabriknya berada di Jawa Tengah. Sedangkan untuk kantor administrasinya itu berada di Yogyakarta. Kemudian untuk karyawannya sendiri itu ada 7 orang dengan rincian kepala administrasi kantor, supervisor, akunting, dan juga administrasi. Baik, terima kasih Mbak Popi. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai contoh hasil produksi. Pada Mbak Dina, saya persilakan. Oke, jadi untuk contoh hasil produk itu ada 2 macam. Yang pertama itu APD atau alat perlindungan diri. Yang kedua ada baju OK atau bisa disebut dengan baju operasi. Untuk APD sendiri sebenarnya beda dengan APD yang kayak di penanganan COVID itu sebenarnya beda. Cuman di tempat kami itu APD-nya itu seperti baju biasa, bukan APD yang seperti COVID itu. Nah, itu biasanya terdiri dari cuma 1 model dan beberapa varian warna dan ukuran. Namun ada juga yang bawahan berbentuk rok. Kemudian ada baju OK atau baju operasi. Itu juga terdiri dari 1 model dengan lengan panjang atau pendek serta beberapa varian warna dan ukuran. Dengan untuk harganya juga berbeda. Baik, terima kasih Mbak Dila. Untuk yang selanjutnya, yaitu permasalahan. Pada Mbak Angel, saya persilakan. Untuk permasalahan sendiri, terdapat permasalahan di dalam perusahaan ini di mana bahan baku yang didapatkan itu adalah mengimpor gitu. Jadi bahan baku itu diimpor, namun bahan baku ini nggak memenuhi jumlah dengan seiring dengan pesanan customer gitu. Jadi sehingga bahan baku itu selalu dirasa kurang, sedangkan pesanan customer itu membludak gitu Pak. Sehingga menyebabkan stres pada karyawan karena terjadi pesanan yang overload dan terus-menerus. Seperti yang di sini bisa juga dituliskan, beberapa karyawan mengaku kewalahan dan stres terlebih apabila pesanan melunjak. Menurut pengakuan narasumber, jumlah pesanan baju medis dapat menembus 6.000 pesanan per bulan. Jadi ada pesanan 6.000 pesanan ini tidak diimbangi dengan bahan baku yang tersedia gitu, sehingga menyebabkan pesanan itu menjadi mundur waktu baik dari produksi dan jumlahnya yang terus-menerus kurang gitu, sehingga para customer merasa kok ini tidak tepat waktu gitu dan selalu mundur hasil pengerjaannya. Jadi para customer itu menekan para pegawai di perusahaan tersebut sehingga menyebabkan stres seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Angel. Untuk yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Kepada Mbak Fatimah, saya persilakan. Untuk metode pengumpulan data ini digunakan untuk yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan untuk akar permasalahannya itu karyawan merasa stres akibat tekanan yang diberikan oleh atasan dan konsumen. Begitu Mbak Lia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatimah. Untuk yang selanjutnya, yaitu akar permasalahan dan juga intervensi yang kami rekomendasikan akan disampaikan oleh Mbak Mara. Silakan Mbak Mara.
Baik, terima kasih Mbak Lia. Boleh ini diganti dulu Mbak Lia. Untuk intervensi yang akan kami berikan adalah jenis intervensi human process berupa pelatihan manajemen stres. Untuk tujuan dari pelatihan ini, kami harapkan peserta mampu memahami dan menanggulangi stres kerja dari sisi psikologis dan aspek fisiologis. Mungkin yang akan kita berikan materinya, yang pertama introduction, yang kedua analisis gejala stres kerja, yang ketiga analisis fisiologisnya. Untuk lingkungan kerja sendiri ada analisis beban kerja, analisa organisasi kerja yang meliputi analisis psikologisnya. Lalu tanggung jawab dan tantangan kerja, ada konflik dan ketidakpastian, dan ada tekanan yang meliputi strategi pengelolaan stres kerja, lalu pendekatan pribadi. Lalu strategi psikologi, selanjutnya strategi fisiologi meliputi pendekatan organisasi. Untuk selanjutnya komunikasi yang meliputi efektif reward and punishment, peningkatan partisipasi, memperkaya tugas, dan pengembangan diri. Cukup Mbak Lia. Oke. Mungkin ada yang ingin ditambahkan. Oke, sudah. Baik, terima kasih Mbak Mara. Baik, terima kasih teman-teman. Lanjut Mbak Lia. Baik, terima kasih untuk Mbak Mara dan juga teman-teman semua. Mungkin sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bisa di stop share dulu mungkin ya, Mbak Angelik. Oke, ya. Oke, ini di tempat kerjanya siapa ya? Kalau boleh tahu, silakan. Saya, Pak. Mbak Dela? Ya, benar. Oke. Ya, kalau kita ngomongin pengembangan organisasi ya, teman-teman ya, intervensi organisasi ya, ini kan ini bagi teman-teman yang memang sudah kerja di perusahaan rumit ya. Jadi terkadang masalah yang dialami oleh satu karyawan, sekelompok karyawan, itu bisa jadi nanti akan berpengaruh ke output sebuah perusahaan. Tetapi di sisi lain, ketika ada output yang bermasalah pada perusahaan, itu juga bingung istilahnya siapa yang menjadi penyebabnya ya. Misalnya kayak gini. Oke, ini siapa aja boleh jawab ya. Ini responsif aja. Misalnya ambil contoh deh di suatu pabrik ya. Di suatu pabrik, di suatu perusahaan, ketika ada karyawan yang sering atau mungkin banyak karyawan yang terlambat masuk kantor. Nah, kalau kondisi seperti itu, kira-kira yang dipersalahkan siapa, teman-teman? Mungkin siapa aja boleh jawab, silahkan. Audiens juga boleh, tidak harus kelompok satu. Kira-kira kalau ada satu kondisi pabrik, perusahaan, banyak karyawan telat masuk kerja, yang salah siapa ya? Pak, saya boleh bantu jawab? Boleh, Pak, silakan Mbak Citra, boleh. Sebenarnya itu kan tergantung kebijakan dari perusahaan. Saya ambil contoh di tempat kerja saya ya Pak ya. Di tempat kerja saya itu kan masuknya jam 9. Tapi HRD-nya itu memberikan kebijakan bahwa 15 menit sebelum jam 9 itu karyawan sudah harus masuk untuk mengikuti briefing dan juga doa pagi. Sebenarnya itu tergantung dari SOP perusahaannya sih Pak. Oke, SOP perusahaan. Oke, yang lain kira-kira? Saya Pak. Boleh, silakan. Baik Pak, jadi berdasarkan kasus di PT yang sama yang kami presentasikan, itu juga ada pengakuan dari narasumber kalau banyak karyawan yang telat, seperti itu. Tapi hal itu disebabkan karena karyawan itu merasa ini Pak, lelah.
Dan juga kan, banyak tekanan seperti itu, jadi kinerjanya itu, kurang dan mereka lebih memilih telat seperti itu, Pak. Oke. Oke, ambil contoh ya. Ini kasus yang mungkin sudah klasik ya. Ketika kita lihat ya ada karyawan telat masuk misalnya, mungkin harusnya jam 9, tapi banyak yang datangnya jam setengah 10. Nah, dari kasus ini kan sebenarnya bisa dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Dari sisi aturannya, ada nggak aturannya yang mengharuskan karyawan harus datang tepat waktu misalnya? Oh, nggak ada. Oh ya sudah, makanya banyak karyawan yang berangkatnya seenaknya aja. Yang kedua, ada aturannya, tertulis dalam SOP, tetapi sama pimpinan atau mungkin sama HRD tidak dijalankan dengan baik aturan tersebut. Misalnya, nggak ada punishment, nggak ada peringatan, tidak ada sosialisasi, atau apa misalnya. Nah, yang ketiga, bisa jadi karena kondisi karyawannya, yang mungkin memang nggak bisa disiplin. Nah, dari kondisi ini, kita kan akhirnya harus melakukan diagnosis kan, harus melakukan asesmen lebih lanjut. Ini sebenarnya yang salah siapa? Ini lebih banyak kemana condongnya. Makanya ketika ada suatu masalah di suatu organisasi, suatu perusahaan, untuk mencari faktor penyebab dari suatu masalah memang butuh proses. Dan ini memang lama ya, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di tempatnya Mbak Dela kerja ini, ya ini pabrik APD ya, istilahnya pabrik yang menghasilkan baju untuk para perawat. Benar ya, Mbak Dela ya? Oke, nah tadi yang disampaikan teman-teman, ini kan ada permasalahan soal output ya, artinya banyak konsumen yang pesan tetapi tidak sanggup dipenuhi permintaannya oleh perusahaan. Begitu ya, teman-teman ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Kurang lebih iya, seperti itu, Pak. Jadi kasusnya adalah, ini kasus klasik ya, saya kira tidak hanya terjadi di tempatnya Mbak Adela aja mungkin. Mungkin di tempat lain juga ada, saya kira, kasus seperti ini. Oke, perusahaan harusnya bisa ya untuk bisa mengcover atau mungkin bisa menerima permintaan dari konsumen. Tetapi masalahnya tidak bisa karena ada masalah di bahan bakunya. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan intervensi organisasi, ini kan sebenarnya ada beberapa prioritasnya. Pada akhirnya ada beberapa alternatif pilihan intervensi organisasi. Nah, dari beberapa alternatif ini, tentu kita harusnya memilih intervensi yang paling efektif, yang bisa kira-kira memberikan solusi sampai ke akar permasalahannya. Hal yang paling contoh mungkin turnover ya. Turnover itu kan masalah klasik juga. Turnover di sebuah perusahaan tinggi, ya di sebuah pabrik ya, mungkin dalam 1 bulan yang keluar ada sampai 50 ya, istilahnya kalau bahasa Jawanya tidak sumbut dengan yang direkrut. Nah, kalau misalnya melakukan rekrutmen terus, kan peduai, ember bocor. Kita sama aja masukin air di ember yang sudah bocor. Istilahnya mau sebanyak apapun orang yang masuk dalam ember, dalam pabrik, nek bocorannya nggak disumbat, kan tetap akan turnover. Artinya, kita perlu cari tahu dulu kan, yang menjadi turnover apanya nih, penyebabnya nih. Nah, kalau misalnya dari turnover sudah tahu penyebabnya, kita bisa mulai mencicil sebenarnya apa yang perlu dibenahi. Nah, dari kondisi ini misalnya, katakanlah, ini siapa aja boleh jawab ya, teman-teman ya. Ini kan teman-teman menawarkan pelatihan manajemen stres ya bagi karyawannya. Artinya yang dikelola adalah human prosesnya, bidangnya human prosesnya. Nah, kira-kira pertimbangannya apa ya? Kalau Anda atau mungkin kelompok Anda memberikan pelatihan manajemen stres, tidak melihat dari sisi mungkin dari strukturalnya misalnya, atau mungkin dari strateginya misalnya. Nah, karena kalau misalnya pelatihan manajemen stres, ini kan kalau dalam, saya menyebutnya sebagai sebagai alternatif ketiga atau keempat ya, nah, dalam intervensi organisasi. Misalnya gini, kita kuliah lah ya, mohon maaf misalnya di suatu kampus, suatu universitas, ada dosen
ya, mengajar, diberikan banyak tugas, ya. Jadi hampir setiap pertemuan mungkin ada tugas, ya. Ini saya pernah mengalami soalnya. Jadi setiap pertemuan itu tugas, teman-teman. Jadi mau nggak mau setiap minggu kita terkondisikan untuk bikin tugas. Nah, artinya mahasiswa stres kan, wah banyak tugas, harus ada referensi, harus dikerjakan, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sistem, atau mungkin mohon maaf, cara mengajarnya secara sistem bisa kita rubah, bisa kita intervensi, is okay, nggak masalah. Tetapi kalau misalnya secara sistem, memang itu karakteristik dosennya, atau mungkin memang itu sebagai bagian dari sistem pembelajaran, ya wes, mau nggak mau ya harus kita kelola adalah mahasiswanya. Ya caranya biar nggak stres. Nah, dari kelompok 1 kira-kira apa pertimbangannya kok sampai Anda memberikan intervensi pelatihan manajemen stres? Nah, monggo silakan. Mungkin saya bantu jawab, Pak. Boleh, silakan. Jadi, Pak, kemarin tuh kalau dari Mbak Dela sendiri ceritanya kemarin para karyawan itu sudah mengajukan protes gitu ke baik ke HRD maupun pimpinan tentang ketersediaan bahan baku maupun sistem kerja yang sering juga terjadi katanya miskomunikasi gitu. Namun dari proses mereka protes itu tidak ada tanggapan, Pak. Jadi oke gitu, besok ditambahin bahan baku itu. Namun aktualnya secara kenyataannya begitu tetap terjadi seperti itu, Pak. Terus berulang gitu kejadiannya. Maka dari itu para karyawan katanya udah nyerah gitu, Pak, akhirnya kayak ya udah stres parah gitu. Jadi ya udah gimana nih hal lain yang bisa dilakuin, ya itulah kami mengacu pada tadi manajemen stres seperti itu. Oke. Ini kalau boleh tahu Mbak Dela, ini bahan bakunya stoknya terbatas atau gimana Mbak Dela? Atau emang nggak ada orang yang benar-benar bisa ngontrol bahan bakunya? Mbak Dela? Kalau itu bahan bakunya itu kan impor, Pak. Oh, nah impor. Itu saya komunikasikan ke pimpinan, itu maksudnya kalau misalnya kan di sini kan orderannya banyak banget ya, Pak, sampai itu full gitu kan. Nah, dari pihak pimpinan itu istilahnya tidak mau menumpuk stok gitu loh, Pak. Jadi dari tidak saya mau nyetok bahan bakunya ya? Iya, jadi harus pokoknya tuh nggak mau gitu, Pak. Nggak mau kalau stok itu kan otomatis harus mengeluarkan uang dan sebagainya gitu kan, Pak. Nah, itu dari pihak pimpinan itu nggak bersedia gitu loh, Pak. Jadi harus apa-apa harus mendadak begitu, Pak. Berarti ketika ada pesanan dari luar, baru kemudian bahan bakunya dipesan gitu ya, Mbak Dela ya? Iya, betul, Pak, seperti itu. Oke, itu karena apa ya? Menurut saya ini malah saya kepo ya. Ini karena memang kualitas bahannya yang bagus, sehingga harus benar-benar dipelihara dengan baik, atau kalau misalnya mereka harus nyetok di gudang, misalnya harus keluar kos, atau gimana Mbak Del? Jadi itu ya memang harus ada bahan bakunya yang bagus itu, Pak. Selain itu nggak mau mengeluarkan biaya. Nggak mau mengeluarkan biaya. Iya kan, itu kan kalau bahan baku itu kan mahal banget ya, Pak, dari luar itu. Nah, itu kan otomatis mengeluarkan banyak biaya. Kemudian kalau misalnya stok itu belum tentu ya. Bakal strateginya keluar gitu. Soalnya kan customer itu nggak semua warna itu bakal suka gitu, Pak. Jadi cuman kepilih-pilih itu aja. Oke, berarti memang bahan punya dari luar, perusahaannya Mbak Dela itu hanya membuatkan saja ya, untuk APD-nya ya? Iya. Oke, nah ini contohnya ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman nanti berperan sebagai konsultan, ya ini ya Mbak Dela pura-puranya orang konsultan ya. Ini kita sebenarnya bisa saja sih menawarkan ke pimpinannya terkait dengan strategi atau mungkin SOP, ya pemesanan dan sebagainya. Tetapi memang ada kalanya dari sisi konsultan itu hanya sebatas memberikan rekomendasi. Jadi biasanya konsultan itu cuma bikin semacam rancangannya aja, ya rancangan atau semacam rekomendasi. Nanti apakah mau dilaksanakan atau enggak, itu terserah si usernya, si pimpinannya. Tapi konsultannya itu dapat uang, karena kita hanya sebatas memberikan rancangannya saja.
Kecuali kalau misalnya kita sudah melakukan implementasi dari rancangan itu. Nanti beda lagi bayarannya. Tetapi ketika, nah ini Mbak Dela ini posisinya apa Mbak Dela? Di sana. Itu Pak, jadi merangkap-rangkap itu Pak, jadi kepala administrasi, kemudian supervisor, kemudian admin. Merangkap-rangkap Pak. Kerjaannya akeh banget ya, kuliah ya. Oh, memang banyak yang merangkap di sana ya? Iya Pak, jadi nggak dibebankan satu orang, satu kerjaan tuh nggak Pak. Ya, ini adalah contoh perusahaan yang memang benar-benar lagi berkembang ya, teman-teman ya. Jadi biasanya kalau perusahaan yang lagi berkembang, ini saya kira nggak cuma di tempatnya Mbak Dila aja nih, perusahaan APD. Yang saya tahu ada Mbak ini yang di Kalasan bukan ya Mbak? Bukan Pak. Oh bukan? Iya bukan. Yang saya tahu di Kalasan ada, ya. Terus di Kulonprogo juga ada semacam seperti ini. Jadi bersaing. Jadi si owner kemungkinan benar-benar menekan biaya produksi dengan cara memberikan banyak job desk ke beberapa karyawannya. Ini sebenarnya hal yang wajar ya, teman-teman ya, di perusahaan yang berkembang ya. Ini makanya kan sekali lagi tergantung dari bagaimana kita menyikapi di pekerjaan, di perusahaan. Artinya kalau misalnya, aduh gawe kayak banget ya, aku ngurusi iki, dan sebagainya. Ya wes, gue mau tuh sama di. Ini kita ngomongin dari sisi karyawan ya, ngomongin dari sisi apa? Dari sisi pegawai. Ya kondisinya seperti itu di perusahaan. Tapi misalnya kamu mau cari kerja yang lebih settle, lebih terarah dengan sistem dan SOP yang sudah tertata, ya cari ke tempat yang lebih bagus. Ya makanya kan ketika kondisi seperti ini, nah ini kan artinya kan strategi ya, teman-teman ya, strategi dari pimpinan. Kalau misalnya memang strategi sudah nggak bisa, struktur aturan dan sebagainya sudah nggak bisa disentuh, ya wes, cuma proses sebagai jalan terakhir. Jadi sebenarnya kalau kita membuat suatu intervensi organisasi, kan ada 4 ya. Ada struktural, ada strategi, ada MSDM, ada human proses. Ya. Human proses adalah alternatif terakhir biasanya teman-teman. Ketika intervensi sistem, strategi, MSDM sudah tidak mendapatkan izin dari atasan. Sehingga pada akhirnya, ya wis bicarane, dan karyawan orang stres. Diajak piknik misalnya, diajak mencari sesi ngobrol, diskusi. Ini kalau misalnya teman-teman bikin semacam pelatihan manajemen stres, ini kan juga banyak modelnya sebenarnya ya, banyak konsepnya. Ini yang nanti mungkin siapa tahu mungkin nanti teman-teman yang di kelompok 1 bisa main ke tempatnya Mbak Dela ya untuk benar-benar memberikan semacam pelatihan manajemen stres ya. Karena ya ini ibaratnya seperti ya. Anda bekerja di suatu tebing, di belakangnya ada batu sebongkah gede turun ke bawah. Stresor kan, sumber stres kan. Kita nggak bisa menghindar. Yang kita bisa lakukan ya wes menerima, melawan, menyesuaikan diri dengan sumber stres ya. Kita hancurkan batunya bisa nggak? Wah, susah banget ya. Kita hilangkan batunya bisa nggak? Kayak mustahil banget. Yang bisa kita lakukan, biar caranya ya wes biar nggak terlindas sama batunya. Nah, ini yang saya kira teman-teman mungkin ini pekerjaan yang saya kira orang-orang yang kerja di sini, orang-orang yang masih produktif ya memang ya, yang masih butuh tantangan, masih mencari kesesuaian, masih mencari passion dan sebagainya. Nanti juga bisa coba kalau misalnya alternatifnya pada saat proses rekrutmen atau pembuatan job deskripsi atau job spesifikasi. Jadi mencari orang-orang yang punya daya tahan stres yang tinggi misalnya, punya orang-orang yang punya kecepatan kerja yang tinggi misalnya, itu juga bisa dilakukan. Makanya dilihat dulu nih dari output-nya. Ya. Jadi kita mikirnya output-nya apa yang bermasalah tadi ya, pemesanan yang lama, ya, terus di cross check di dalam. Ini kok bisa tidak bisa menangani banyak konsumen, sebabnya kenapa? Ya sebabnya ada banyak nih. Ya, bahan bakunya si bosnya nggak mau nih di stok di perusahaan. Nah, kita lihat kemampuan si karyawannya gimana. Bisa kerja dengan cepat nggak di situ? Bisa istilahnya responsif nggak?
menerima kondisi yang ada. Karena mungkin ada beberapa perusahaan yang sejenis dengan Mbak Dela, tapi dia sanggup untuk bisa menangani permintaan konsumen. Karena secara SDM-nya, secara kompetensinya, mereka bagus. Makanya kan kompleks ya, kalau di perusahaan kan. Ya kita lihat di SDM-nya, kita lihat di strukturnya misalnya, kita mungkin bisa melihat dari sistemnya, ya aturannya seperti apa. Nah, seperti itu. Gitu teman-teman paling. Ya, ini Mbak Dela sudah berapa lama di sini? Hampir 1 tahun, Mbak. Hampir 1 tahun. Iya. Oke, masih kerasan ya? Ya karena kontrak, Pak. Oh, karena kontrak. Nah, ini juga menjadi juga teman-teman, menjadi apa ya? Salah satu tantangan juga ya bagi karyawan. Jangan ditahan nggak ijazahnya SMA? Mbak Dela. Ada penahanan ijazah nggak? Iya Pak, ada. Oh, ada ya? Ada. Berarti ijazah baru bisa diambil ketika Anda sudah resign ya? Iya, betul Pak. Kayak di tempatku dulu, Mbak. Ya mas, nggak apa-apa, dinikmati, disyukuri. Nah, akhirnya memproses kan. Makanya mungkin kenapa kalau ditahan ijazahnya, karena Mbak Dela kan kepala administrasi, berhubungan dengan aset ya, Anda kan, berhubungan dengan bahan baku yang harganya mahal. Iya, jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya kalau misalnya Mbak Dela nggak nahan ijazah, mungkin aja Mbak Dela bisa lari bawa bahan baku, terus dijual, kabur, lari entah kemana. Jadi perusahaan nggak ada tanggungannya. Makanya ketika ada sistem, saya menyebutnya bukan penahanan ijazah ya, tapi penitipan ijazah. Ya, itu menjadi sistem untuk mengikat karyawannya selain itu, tapi juga menjaga aset. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman selain kelompok 1 atau mungkin dari audiens atau dari kelompok 1. Artinya kalau misalnya benar-benar kondisinya sudah tidak memungkinkan, intervensi human process itu menjadi menjadi alternatif terakhir ya untuk pemberian intervensi di sebuah perusahaan. Oke, ada teman-teman pertanyaannya? Ini mungkin nanti tinggal ditambahi alasannya aja ya. Istilahnya kenapa kok Anda menggunakan intervensi human process ya, dituliskan atau mungkin diberikan semacam argumentasinya, dibuat runtutannya ya. Artinya kan kalau misalnya kita sudah tahu outputnya, sudah tahu masalahnya, oh ini bahan bakunya seperti ini, nah kok nggak aja nih, kok nggak menyiapkan tenaga SDM yang responsif misalnya, kok nggak dalam rekrutannya misalnya, kok pada akhirnya harus benar-benar memanajemen stresnya misalnya. Dari 1,5. Ya. Oke, 65. Itu aja mungkin teman-teman ya untuk kelompok 1. Ini nanti saya rekam ya, linknya ini nanti saya share di grup ya maupun di forum. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung ya di Zoom ya, nanti bisa absensi melalui forum. Jadi sebenarnya ini pilihan ya, artinya bagi kelompok yang tidak maju, ini kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya, sebenarnya nggak masalah Anda nimbrung di Zoom ya, di Zoom-nya kelompok 1. Tapi kalau misalnya tidak pun itu juga nggak apa-apa. Nanti Anda bisa absensi di forum. Jadi memang ada 2 pilihan ya. Misalnya katakanlah ya, saya ambil contoh Mbak Wisu nih misalnya. Mbak Wisu kan bukan kelompok 1 ya, kalau nggak salah ya. Terus gabung nih di Zoom-nya kelompok 1. Ternyata nggak masalah, cuma nggak wajib ya. Tapi ini bisa menjadi absensi Anda. Ya, jadi bagi teman-teman yang tidak bergabung ya di Zoom, nanti bergabungnya atau mungkin absensinya di forum. Gitu aja saya kira, teman-teman. Nanti kelompok 1 mungkin segera dibenahi ya, ditambah sedikit aja. Ini nanti tinggal dikumpulkan pada saat UAS nanti.
ya. Nanti untuk formatnya kemarin sudah saya share, tapi besok saya share lagi ya. Jadi besok UAS tidak ada tes tertulis, ya, hanya tinggal mengumpulkan saja. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya.